menangkap ini Nggak dulu. apa-apa, walaupun kita Bukan, nggak sama. nggak apa-apa. Kamu punya pengertian lain juga nggak apa-apa, saya nggak masalah. Cuman kamu ngerti ini dulu nggak yang saya maksud? Kamu jangan salah dulu. Sekali lagi, kalau kamu nanya, kamu jangan pengen jawab. Itulah orang Indonesia. Makanya goblok. Kalau orang nanya, kamu harus dengar yang kamu tanya. Setelah selesai, oh, aku kok beda ya? Nah, baru kamu begitu. Nggak boleh kamu lagi belum selesai nanya terus, aku beda Pak. Aku belum lagi selesai. Jangan-jangan kamu sama aku lagi ribut hal yang sama nih. Alkitab ini bukan kanon tertutup, terbuka. Bukan, salah. Kanon tertutup artinya nggak seperti itu. Nanti ada kitab pendeta Niko Ya, gitu. lebih pintar kamu apa lebih pintar saya? Enggak, maksudnya saya nggak bilang Loh, enggak, saya nanya lebih pintar kamu apa lebih pintar saya? Pak, kita apa logika nggak perlu Loh, Pak, bukan lebih pintar kamu apa lebih pintar saya? Kan argumentasi logika Pak. Loh, katanya kamu nanya saya. Donditan, kamu sholat sanalah, sholat kamu donditan. Pak, nggak boleh begitu Pak. Bukan, kamu ini nanya. Kamu nanya sama saya. Tapi kamu merasa lebih pintar dari saya. Bukan, karena logika Pak. Enggak, itu kamu bodoh namanya. Ya, Bapak boleh bilang bodoh, nggak apa-apa, saya terima. Oh iya, itu logika yang salah, saya kasih tahu kamu, saya ajarin kamu. Oh, kamu nggak bilang abu-abu, berarti kan kamu standar janda tuh. Kenapa sekarang kalau orang buat untuk kamu bilang kudu ditulis, kalau nggak abu-abu? Kenapa kamu nggak komplain perjanjian lama dan perjanjian baru? Nah itu ya, karena kamu sudah memaksakan pikiran kamu sendiri. Nah, itu kayak orang Islam, pokoknya pikiranku sing paling bener. Padahal sudah jelas, ini logikaku begini, logikamu salah. Kamu tidak 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi 1 tambah 1 sama dengan 100, dikurangi 30, dikurangi 14, dikurangi... kamu begitu memikirkan lompat-lompat kemana-mana, makanya kamu tak lurusin dulu satu-satu. Ya, ini ada Elmaran Ira, silakan. Elmaran Ira, silakan. Halo, selamat malam. Salam. Malam. Ya. Ini kan Pak, pelajaran kita menjadi apologet Pak. Terima kasih Pak, pelajaran tentang kanon. Tadi Bapak sudah jelaskan definisi sendiri tentang kanon itu artinya tongkat pengukur atau mistar. Pertanyaannya Pak, ada bukan 3, mistar. 1. Tongkat pengukur. Ya, sama kan kita biasanya bilang ya, ada kan mistar lah. Meteran lah kan, seperti itu kan Pak. Bukan. Misalnya, jadi yang maksud dengan tongkat pengukurnya? Parameter, ada parameternya, ada ukurannya. Ya, itu maksud saya kan. Nah, pertanyaannya Pak, 1, apakah Alkitab kita itu kanon terbuka atau tertutup? Kedua, apakah nubuat atau bahasa lidah itu bisa dianggap sebagai firman Tuhan dan bisa dikanonisasi? Ketiga, di dalam kitab Korintus, di situ dikatakan bahwa nubuat kita tidak sempurna, bahasa lidah kita tidak sempurna, tetapi bila yang sempurna itu akan datang. Nah, apa maksud yang dikatakan di dalam 1 Korintus ayat 10 itu yang sempurna itu datang, Pak? Terima kasih, Pak. Makan jajan ya. Maksudnya kamu kanon terbuka, kanon tertutup kan artinya masih bisa ditambahin apa enggak gitu kan? Betul. Nggak bisa. Perjanjian lama itu enggak. Ada, oke, saya terima. Tapi ada orang bilang, wah saya dapat firman Tuhan. Berarti masih bisa ditambahin dong, Pak. Perjanjian lama kan udah ditutup dengan Maleaki. Lalu bagaimana dengan Deuterokanonika? Deuterokanon? Enggak masuk. Karena 1, ditulis dalam bahasa Yunani. 2, mereka tidak disebut nabi. Tidak diakui sebagai nabi.
Tobit, Yudit, Makabe, itu tidak diakui sebagai nabi. Mereka iya, mereka pemimpin, tetapi tidak diakui sebagai nabi. Ya, satu dalam bahasa Yunani, ini. Itu ya, sehingga mereka tidak bisa ada klasifikasi rahasia tadi itu, yang saya cerita tadi, klasifikasi rahasia tadi kan. Ya. Nah itu ya, makanya ditutup, makanya tidak diakui. Tapi ini diakui sebagai sejarah. Diakui sama orang Yahudi sebagai sejarah ya. Bagaimana dengan perjanjian baru? Perjanjian baru ini hanya ditulis oleh para rasul saja yang diakui. Ya, dari Matius sampai Wahyu. Lukas ini adalah muridnya Paulus. Ya, jadi diakui karena dia menulis untuk Paulus, kata Irenaeus. Jadi tujuan Lukas nulis itu memang buat Paulus. Ingat, PB ini adalah Talmudnya orang Kristen untuk menjelaskan perjanjian lama, untuk menjelaskan bagaimana melakukan perjanjian lama. Jadi kita aplikasi kehidupan sehari-hari dengan perjanjian baru. Tapi untuk belajar rahasia zaman, kita tetap tengok ke perjanjian lama. Ya, nubuatan mesianik, nubuatan masalah penciptaan, apa segala macam ya. Membaca bangsa Israel, pola bangsa Israel, itu dengan perjanjian lama. Nubuatan dalam keimaman, itu semua dalam perjanjian lama. Tapi kita untuk penerapan sehari-hari ini, ditambah nubuatan Yesus datang kedua kali, second coming. Kenapa tidak bisa ditambahin lagi? Karena terakhir yang nulis Yohanes, Wahyu, udah nggak boleh tambahin lagi. Karena setelah itu nggak ada murid Yesus lagi. Ya, nggak ada murid Yesus lagi. Kan nggak ada murid Yesus, kan Yohanes sudah meninggal. Yang terakhir Wahyu itu. Apalagi kemudian di dalam Wahyu itu dituliskan, tidak boleh menambah dan mengurangi. Padahal itu lagi cerita Wahyu ya. Dan Wahyu 22 itu kan lagi cerita Wahyu. Tidak boleh menambah dan mengurangi. Tetapi karena itu ditutupkan ke dalam perjanjian baru, ya udah ditutup, nggak boleh dibuka lagi. Pertanyaannya, lalu bagaimana kalau orang zaman sekarang nih ada nabi-nabi, zaman sekarang kan masih ada nabi, penubuat. Nah, itu sama dalam perjanjian lama. Tidak semua nabi itu nubuatannya ditulis di dalam perjanjian lama. Ada ribuan nabi zamannya Elia, ada ribuan nabi zamannya Samuel. Tidak semuanya nulis kitab. Ya, hanya orang-orang yang diberi otoritas untuk menulis kitab suci itu. Dari mana yang digerakkan dan kemudian diakui pengajarannya, ditulis. Pengajaran itu ditulis. Nah, itulah seperti Ezra, Nehemia, itu nabi yang ditulis yang kemudian diakui bersama pengajarannya Yesaya, Yeskel. Kenapa nabi-nabi yang lain nggak disebutkan? Ya karena nggak nulis. Mereka ngomong tapi nggak nulis. Bahkan ada yang ditulis nubuatannya tapi tidak ditulis namanya. Ya kan? Nah itu sama. Perjanjian baru juga sama. Kan para murid Yesus dan para rasul termasuk Paulus ya yang nulis. Lalu yang lain setelah Yohanes nggak ada. Jadi kalau mereka nulis bagaimana? Kalau mereka menulis ya bukan bernubuat. Ya dijadikan pengajaran biasa seperti buku-buku para rabi yang lain. Yang di dalam Talmud itu kan itu adalah tulisan para rabi Yahudi non biblical gitu. Lalu kalau ada nubuatan yang nggak bisa ditulis di Alkitab, itu hanya nubuatan berkala untuk dia saja, ditulis dalam buku yang terpisah gitu ya. Lalu yang di dalam 1 Korintus 10 yang itu tanda adalah kasih, agape. Semua itu akan berakhir, tapi agape itu 1 Korintus 13 ayat ya, kasih itu tak berkesudahan, kasih itu kekal. Sampai yang sempurna itu datang, itulah cinta itu. Ya. Jelas? Tapi kan Pak, sempurna itu udah datang Pak Yesus sendiri. Soalnya kan ketika kitab Korintus ini ditulis, Yesus sudah datang sebagai cinta itu. Masalahnya, kamu kan mencampur adukan. Kamu lagi tanya kitab suci kan? Enggak, maksudnya saya yang tanya di sini maksudnya kan yang ya kamu tanya yang mana nih? Ya. Yang nubuat yang sempurna datang itu kamu lagi konteksnya mana? Ulangi. Ini, kamu Pak, lagi buka. lagi, Pak. Sebentar. Kamu enggak boleh tanyanya enggak boleh. Wah, lari sana lari sini. Baru dijawab sini lari sana dulu kayak enggak mau nangkep tikus nih saya nih. Kamu saya tanya dulu jelas-jelas satu-satu. Kamu tadi lagi membahas ayat yang mana? 1 Korintus 10 kan?
Ya, tapi Bapak juga belum jawab untuk bahasa roh. Apakah bahasa roh itu firman Tuhan? Oh, nanti belum ke sana. Saya belum ke sana. Saya satu-satu dulu, 1 Korintus 10 kan. Nih, kamu jangan lari-lari. Kamu cerita apa nih 1 Korintus 10 nih? Mau tanya apa nih? Ulangi lagi nih. Apa? Yang mana? Enggak, Pak. Pertanyaan pertama sudah dijawab bahwa Alkitab kita kanon tertutup. Udah selesai. Kedua, akan pertanyaan saya. Bahasa roh dan nubuat, apakah itu firman Tuhan? Bapak baru jawab bahwa nubuat itu firman Tuhan. Walaupun ada yang ditulis, Kan, ada yang... saya tidak menjawab begitu. Salah. Kamu nggak dengar. Saya tidak menjawab bahwa nubuatan adalah firman Tuhan. Enggak loh. Enggak loh. Saya nggak pernah bilang nubuatan adalah firman Tuhan loh. Jadi menurut Bapak, nubuatan itu apa? Waktu Petrus, ketika Pentakosta itu turun, para teruna-teruna itu bernubuat dan berbahasa roh. Jadi nubuatan itu apa, Pak? Jadi menurut Bapak, Nah, Paul definisinya. jadi nubuatan itu ya yang itu Yoel cerita digenapi Ya, sama Pentakosta. Nah, ya. selesai. Jadi definisi nubuatan itu sendiri apa, Pak? Maksudnya itu aja. Karena saya mau berapologet nih nanti, biar saya bisa menjelaskan ke orang gitu. Nah, kamu lompat-lompat dulu nih. Kamu lompat-lompat dulu nih. Ulangi ya. Kamu kan lagi Ya, mengutip Yoel 2. Terunamu akan berbuat mendapat mimpi orang-orang tuamu segala macam itu ya. Itu iya. digenapi di Kisah Para Rasul. Saya bukan Ya. artinya Nanti penggenapan, dulu, Pak. nanti Saya dulu, pengen nanti dulu tahu. sebentar, Nah, sebentar, sebentar. Jadi potong dulu. Saya belum selesai ngomong. Jangan disamber kayak begitu. Nanti kamu nggak ngerti yang saya ngomong. Jangan disamber dulu. Kamu jangan, kalau ada orang ngomong, kamu jangan pengen jawab. Kamu dengar. Setelah kamu dengar, paham, kamu tanya yang nggak paham. Kamu nggak paham yang saya ngomong. Teologimu beda banget dengan saya ajarkan. Teologi karismatik itu sesat. Ya, ngawur semua. Kamu dengarkan yang saya ngomong. Jangan pakai kerang kamu dipaksakan ke saya. Kamu dengar yang saya ngomong. Ya, nubuatan Yoel itu digenapi di Kisah Rasul 2. Ya. Lalu Kisah Rasul 2 ini cerita nih, mereka bernubuat, mereka mendapat mimpi dan itu mereka mendapat mereka dicurahkan Roh Kudus lalu mereka bernubuat dan bermimpi dan mendapat mendapat penglihatan. Nah, apakah itu firman Tuhan? Bukan. Bukan. Karena mereka dipenuhi. Apa itu Roh Kudus? Apakah langsung sosok datang jeblok begitu? Bukan. Roh Kudus itu rema. Nah, itu yang beda dengan gereja karismatik. Roh Kudus itu sosok yang wah cubuk begitu kan, anggap begitu langsung kesurupan begitu kan. Itu kan orang karismatik mikirnya begitu, langsung trans. Wah begitu kan. Nah, itu orang karismatik begitu tuh. Itu bukan Roh Kudus. Saya kasih tahu ya, itu trans. Roh Kudus itu adalah rema. Karena kamu punya logos, ditambah agape, jadilah rema, kamu mengerti. Sehingga dalam mengerti itu, ada orang yang berekspresi dengan berkata-kata, ada yang berekspresi dalam mimpinya dan dalam penglihatannya. Itu ada di kelas profetik, saya ngajar ya. Enggak, bukannya ketomplokan roh, langsung, wow, begitu, bukan. Toronto Blessing segala macam itu tuh sesat itu saudara ya. Serius ya saya ngomong. Itulah makanya banyak pendeta-pendeta cabul berbahasa roh sambil olah BB gitu sambil cabul sambil berbahasa roh itu bukan firman Tuhan. Orang penubuat itu ekspresi dari apa yang ada dalam hidupnya dia. Lalu dia bisa bernubuat. Apakah itu firman Tuhan? Ya bukan. Bukan firman Tuhan, ngawur. Ya itu ya dari dia sendiri. Cuman hidupnya dikuasai, dikontrol oleh sang cinta itu, sehingga dia bisa mengatakan yang baik. Beda kan? Dengan yang mau kamu nanya kan? Beda banget. Nah, kamu sekarang nanya apa? nah, oke, Pak. Terima kasih penjelasannya. Nah, seperti tadi Pak Paul terangkan bahwa nubuat itu bukan firman Tuhan. Bukanlah. Ya, oke. Kita sepakat. Saya kan belajar dari Bapak nih. Nah, kalau di Daniel dibilang itu nubuatan Daniel, apakah nubuatan itu juga sama pengertiannya seperti yang Pak Paul Sama. barusan terangkan? Berarti bukan firman Tuhan, nubuatan Daniel itu. Itu dari Daniel. Sebentar.
Sebentar ya. Bukan nubuatan Daniel. Ya. Ayo, bunyinya bagaimana yang benar? Nah, makanya Pak, saya bertanya ke Bapak, yang benar yang mana, Pak? Nah, makanya harus baca yang benar. Itu cerita kutip Daniel itu lagi cerita apa itu? Ya, menurut firman yang disampaikan Nabi Daniel. Oke? Itu 24 nih. Kamu kan mau ngutip ini kan? Jika pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan Nabi Daniel. Coba kata firman dari kata apa ini? Logos. Lalu kita membedakan, oh ini firman, berarti firman Tuhan. Nggak ada, bahasa aslinya ini menurut perkataan yang disampaikan Nabi Daniel. Benar nggak? Coba kita turunkan semuanya, jangan muluk-muluk mistik-mistik. Menurut perkataan Daniel ini seorang cedik-cedikia loh, dia seorang ilmuwan loh. Ya, lalu dalam pengakuannya Daniel, Jibril datang, Gabriel datang, ya ngasih tahu, ya kan? Nah Gabriel membawa firman Tuhan kepada Daniel. Nah Daniel menuliskan dalam banyak hal, diterangkan. Jadi menurut perkataan Daniel, dan disebut Nabi loh Daniel, maka itulah yang disebut dengan kitab suci. Menurut perkataan Daniel, Nabi Daniel, nah itu yang dimaksud seperti itu. Apakah perkataannya Tuhan? Perkataannya Daniel. Tapi Daniel mendapatkannya dari mana nih? Sumbernya, oh dari Gabriel. Gabriel dari Tuhan. Itu urutannya. Tapi bagaimana dengan, misalnya nih zaman sekarang itu Philip Mantova bernubuat, nyatanya, coba amati nubuatnya Philip Mantova tiap tahun. Wah akan menjadi begini, akan penuaian besar, akan ini nggak nuai, yang nuai dia sendiri. Jemaatnya nggak nuai, dia yang nuai. Nuai dari gerejanya orang lain. Benar nggak? Coba nubuatannya Philip Mantova tiap tahun, amatin deh. Coba amatin nubuatannya Niko tuh, tiap tahun deh. Katanya nubuatan suara Tuhan. Meleset terus kan? Tentang COVID-19, berbahasa roh saja itu nanti kamu kebal menurut ilmu pengetahuan gundulmu peang. Berbahasa orang akan meningkatkan kekebalan sekian persen. Nyatanya anak buahnya dia mati semua itu berbahasa roh terus itu. Anda kudu realistis, Anda harus cerdas, kritis. Kan sudah diajarin tadi, harus kritis. Makanya kalau orang ngomong jangan dipotong, selesaikan dia selesai ngomong. Terus ternyata beda kan yang saya sampaikan dengan yang kamu pikir saya akan bilang ke kamu kan. Kamu nggak ikut kelas saya ya? Oh pasti nggak ikut kelas saya. Kalau ikut kelas saya kelewatan kamu kalau di kelas saya tak ajarin satu-satu. Ternyata ini adalah ini adalah ini. Nanti kamu sadar, nanti kamu waras pemikirannya. Kalau kamu tadi kita masih gayang-gayang kemana-mana tuh. Dan kamu berpikir saya itu orang yang gayang-gayang begitu, yang hihihi, masih yang begitu-begitu ya. Bukan ya, saya bukan orang yang seperti itu. Sorry, kita cowok apaan emang. Anggap ya, apa ini, Elmeran Ira. Anggap Pak. Kalau begitu Pak, oke, masa satu lagi Pak. Ini dibilang kan berakhir. Berakhirnya kapan Pak? Berhentinya kapan Pak? Sebentar. Kamu lagi nanya apa lagi nih? Berakhir itu apa? Yang tadi kan udah selesai, Bapak jawab ini maksud dengan bahasa roh dan nubuatan. Oke, saya terima. Pertanyaan ini Pak. Enggak. Kamu ngawur nih. Kamu lagi nanya yang apa nih? Kamu lompat sesuai dengan lagi ini nih. Pak. 1 Korintus 13 tadi Pak, masih. Nah, satu dong. Kita kan lagi cerita Daniel tadi. Selesai. Yang penting kamu sudah selesai ya. Sekarang kita satu. Iya, untuk definisi itu udah selesai. Satu. Jangan lompat-lompat begitu. Sekarang 1 Korintus 13. Kamu nanya apa? Ya. Tadi kan Bapak bilang bahwa sudah bahwa definisi daripada bahasa roh dan nubuatan itu saya sudah pahami. Pertanyaannya di sini kan hanya ditulis bahwa bahasa roh akan berhenti dan nubuat berakhir. Ini kapan berakhir Pak? Tahun berapa ini berakhirnya Pak? Maksudnya ini Pak. Ditulisnya ini maksudnya kata berakhir dan berhentinya itu Pak. Kasih tidak berkesudahan. Tadi kita kan bingung bisa. Lihat ya. Kasih kan tidak berkesudahan. Artinya apa kalau nggak berkesudahan? Kekal. Karena sampai di surga. Nubuat akan berakhir.
Berakhirnya Baik. kapan? Kapan itu? Kalau sudah digenapi. Nah, itu Pak. Nggak tahu Pak. Nubuatan berakhirnya kapan? Kalau sudah digenapi. Kalau semua sudah digenapi, semua nubuatan, satu demi satu sudah digenapi. Akhirnya berakhirnya kapan itu? Itu yang Berarti sampai di disebut Wahyu kalau begitu maksudnya. apa? Sampai di Wahyu. Sampai di Wahyu berakhir. Bukan dong. Ulangi. Nah, kamu lompat kodok soalnya nih. Nubuatan akan berakhir. Tadi saya bilang kapan berakhirnya? Kalau sudah digenapi. Wahyu sudah digenapi belum? Ya justru saya bilang nanti setelah Wahyu itu digenapi Kamu baru nggak berakhir nangkap. Pak. Itu maksudnya, Pak. Ulangi. Kitab Wahyu sekarang ini sudah digenapi apa belum? Nubuatan dalam Wahyu. Ada yang sudah digenapi, ada yang belum Pak. Nah, berarti kan belum berakhir. Nah itu maksud saya. Loh, kok maksud kamu? Iya Karena maksudnya. Sebentar. Jadi Wahyu ini kan ada yang belum digenapi. Tadi saya bilang apa? Nubuatan berakhirnya kapan? Kapan? Sampai semuanya tergenapi. Sampai Apa semuanya digenapi. Ya, Wahyu sudah digenapi belum? sudah ada yang digenapi, ada juga yang belum Pak. Belum digenapi. Intinya kan belum selesai kan? Tapi kan yang tujuh jemaat itu udah nggak ada Pak, udah hilang Pak. Bentar, Tapi ulangi kan ya. udah digenapi itu. Kok 7 jemaat itu bukan nubuatan? Tapi Tahu, kan itu memang pernah ada Pak. Secara iya, tapi itu sejarah bukan nubuatan. Sampaikanlah kepada malaikat 7 jemaat. Itu nubuatan bukan? Tapi kan mereka akan dianiaya Pak, sampai hilang Pak. Kan berarti digenapi Bukan. dianiaya itu Pak. Bukan. Kamu lompat kodok. Ya, kamu lompat kodok. 7 jemaat itu bukan nubuatan. Itu real saat itu. Si Yohanes nulis kepada 7 jemaat di Turki itu ya, di Asia Kecil. Ya, betul. Ya. Jadi itu bukan nubuatan. Kamu harus bedain nubuatan itu apa. Nanti panjang lagi. Intinya, Wahyu ini kan belum selesai nubuatannya. Makanya nubuatan belum berakhir. Sampai dengan hari ini masih belum berakhir. Sampai sekarang masih ada orang bernubuat. Basaro akan berhenti. Kapan berhentinya Basaro? Nggak tahu Pak. Berhentinya Basaro kalau apa? Kalau kita sudah mati. Kalau semua udah kiamat. Kata kiamat itu loh. Akhir dari zaman. Kalau sudah penghakiman. Ya kan? Kan sudah selesai semua kan? Hari penghakiman the end of everything kan? Maaf Pak, kalau saya Pak punya pengertian lain Pak. Boleh Nah, berbeda jangan, ya, Pak, kamu ya? jangan pengertian kamu dulu. Kamu nangkap ini Nggak dulu. apa-apa, walaupun kita Bukan, sama. nggak apa-apa. Kamu punya pengertian lain juga nggak apa-apa, saya nggak masalah. Cuman, kamu ngerti ini dulu nggak yang saya maksud? Kamu jangan salah dulu. Sekali lagi, kalau kamu nanya, kamu jangan pengen jawab. Itulah orang Indonesia. Makanya goblok. Kalau orang nanya, kamu harus dengar yang kamu tanya. Setelah selesai, oh, aku kok beda ya? Nah, baru kamu begitu. Nggak boleh kamu lagi belum selesai nanya terus, aku beda Pak. Aku belum lagi selesai. Jangan-jangan kamu sama aku lagi ribut hal yang sama nih. Repot kan? Atau kita lagi ngeributin hal yang berbeda, nggak nyambung. Makanya kamu harus banyak mendengar. Nanya. Selesai, baru kamu nanya lagi. Saya belum selesai. Namanya Basaro akan berhenti. Sampai hari ini ada Basaro nggak? Ada. Berhentinya kapan? Kalau kamu sudah masuk surga, kamu nggak perlu Basaro lagi. Pengetahuan akan lenyap. Kamu nggak perlu tahu apa lagi di surga. Ngapain kamu punya pengetahuan lagi? Kamu di surga, kamu lihat semuanya. Tetapi yang tidak berakhir apa? Kasih. Karena di surga ada kasih. Kamu tidak perlu bernubuat. Apa yang mau dinubuatin di surga? Apa yang mau dibasaroin lagi? Kamu sendiri udah bersama dengan Tuhan di sana, bersama dengan Allah sendiri. Kamu perlu pengetahuan apa, matematika segala macam buat apa? Bahkan pengetahuan marifat itu segala macam buat apa? Karena pengetahuan kita tidak lengkap, sepotong-sepotong, nubuatan kita juga nggak sempurna. Sampai yang tidak sempurna itu akan lenyap. Sampai kemudian yang sempurna itu datang. Apa itu yang sempurna? Ketika kamu di surga itu kasih yang sempurna itu. Itu yang dimaksud Korintus 13 ini. Kamu boleh beda, silakan. Kalau saya Pak pengertiannya bahwa nubuat akan berakhir dan Basaro ini ketika Alkitab itu ditutup titik di Wahyu itu udah selesai. Harusnya sudah nggak ada lagi Basaro dan nubuat itu. Tinggal menggenapi apa yang tertulis Pak.
Itu pengertian saya, Pak. Ya boleh Maaf ya, saja, Pak, boleh beda ya? Boleh beda boleh, ya? boleh. Jadi saya sudah Tapi tidak percaya lagi ada bahasa tetapi kuat gitu. kenyataannya banyak ya orang-orang Kristen masih bernubuat dan Itu terjadi yang dia terserah mereka, Pak. nubuatkan. Itu terserah mereka. Tapi kalau saya kan Bapak baru bilang tadi bahwa Alkitab itu kanon tertutup. Kalau kanon tertutup, artinya Pak, bahasa roh dan nubuat ini nggak ada lagi, Pak. Udah titik kan? Ngapain kita tambah, Pak? Kalau ada orang hari ini bernubuat atau berbahasa roh, ya terserah mereka lah. Sama perjanjian lama ada banyak orang bernubuat, tapi nggak semua ditulis di Alkitab. Tapi kan waktunya udah selesai, Pak. Ya Udah bukan, pas. pokoknya di perjanjian lama banyak orang bernubuat, tidak semuanya ditulis di dalam Alkitab. Apakah sampai hari ini masih ada, Pak, nubuat untuk perjanjian lama, Pak? Apanya maksudnya kamu? Kalau Bapak kan bilang tadi masih orang di perjanjian lama masih bernubuat. Pertanyaan saya, apakah orang masih bernubuat untuk kita Saya ulangi perjanjian lama? ya, Gitu. saya ulangi. Kamu kan bilang Alkitab kanon tertutup. Bapak yang bilang sendiri, makanya saya ngikutin. Oh, kamu kan katanya setuju tadi. Kamu setuju nggak Alkitab Lah kanon iya. tertutup? Nah, kamu jangan Oh. dibolak-balik. Kamu setuju Justru nggak malah, Alkitab kanon justru malah tertutup? kalau menurut saya, Pak, kalau Sebentar, orang sebentar, masih sebentar. bernubuat Sekarang saya tanya balik. Kamu Ya. setuju nggak Alkitab kanon tertutup? tertutup, betul. Nah, Karena udah titik di lalu Wahyu itu kalau udah titik. tertutup dari Kejadian sampai Maliaki, lalu tuh disebut dengan ribuan nabi. Nabi itu ngapain? Kentut doang. Kenapa mereka disebut nabi? Ada ribuan nabi di dalam perjanjian lama. Kenapa mereka disebut nabi? Kenapa? Kamu nggak mau jawab. Karena apa? Karena kamu sudah mempertahankan apa yang dalam Bukan, Pak, saya pikiranmu. nggak tahu, Kamu Pak. tidak. Maaf, Pak. Saya kan belum pernah ikut masuk sekolah teologi, jadi saya nggak tahu, Pak. Jujur aja saya jawab, nggak tahu. Dia Kenapa bilang nggak itu? tahu. Kalau Ya, kamu iya, nggak jawab saya kan kan saya jawab nggak tahu. ya, makanya saya ajarin kamu. Tapi saya ngajarin kamu kok kamu jadi kamu lebih tahu dari saya. Loh, bukan, Pak. Logikanya Bapak berbicara, saya ngikut gitu. Loh, saya bilang logika kamu salah. Ya, Saya nggak apa-apa. ulangi. Namanya kita Saya berbeda, ulangi. nggak apa-apa, Pak. Alkitab kanon tertutup. Lalu ribuan nabi itu kentut. Loh, jangan Kenapa begitu nggak lah, ditulis? Pak. Kenapa nggak ada 4.000 kitab? Kenapa kitab perjanjian lama itu cuma ada 39? Kenapa Bapak nggak kan tadi 1.000 lebih? Karena banyak nubuatan para nabi tidak perlu ditulis di dalam Alkitab. Perjanjian baru juga sama, Agabus disebut nabi. Dari mana dia disebut nabi? Karena sebelumnya dia pernah bernubuat. Kenapa yang ditulis cuma sepotong aja? Kenapa tidak ada surat Agabus? Nggak ada, karena nggak perlu ditulis. Tidak semua nubuatan itu harus ditulis di dalam kitab suci. Kemudian ditutup. Lalu nubuatan yang lain, yaitu buat makanan kita konsumsi sehari-hari, bukan sebagai petunjuk umat. Bukan dipakai sebagai dogma dan doktrin, itu untuk konsumsi sehari-hari. Sampai dengan hari ini masih banyak orang bernubuat, masih banyak nabi, dan tidak perlu ditulis di dalam Alkitab. Gitu. Jadi itu logikanya seperti itu, bukan seperti logika kamu tadi. Kalau tutup berarti semua orang udah ada yang boleh bernubuat. Nyatanya masih ada orang bernubuat, masih ada para nabi. Nyatanya di zamannya Paulus pun disebut nabi, Agabus disebut nabi. Paulus nulis, kenapa Agabus nggak nulis? Itu logikanya. Itu yang dimaksud dengan kanon tertutup dan masih ada nubuatan, dan nubuatan itu tidak perlu ditulis dalam Alkitab. Itu ya. Jadi Pak, sampai hari ini kalau ada pendeta yang bisa bernubuat atau berbahasa roh, itu kita harus terima, Pak, maksudnya. Nggak apa-apa. Nggak harus terima, diuji dong. Kan Paulus bilang apa? Jangan anggap rendah nubuat, ujilah segala sesuatu. Kan jelas ayatnya kan. Niko nubuatannya ngawur terus, kamu masih mau terima? Kalau saya sih, Pak, karena udah titik itu di Wahyu, ya saya Ya terserah lakukan aja. kamu. Kalau saya mah di sini Nggak perlu kita saya masih nambah lagi. berbuat. Kenapa? Kalau saya ini Pak, taruh dulu. Kalau saya mendengar apa kata si Niko, berarti menurut mereka Alkitab ini bukan kanon tertutup, terbuka. Bukan, salah. Kanon tertutup Nanti artinya ada- nggak seperti itu. Nanti ada kitab pendeta Niko Ya, gitu. lebih pintar kamu apa lebih pintar saya? Enggak, maksudnya saya nggak bilang Bapak itu Loh, enggak saya nanya lebih pintar kamu apa lebih pintar saya? Pak, kita Pak logika nggak perlu Loh, Pak, bukan pintaran, Pak. lebih pintar kamu apa lebih pintar Ini saya? kan argumentasi logika, Pak. Loh, katanya kamu nanya Don saya. ditahan, kamu sholat sanalah, sholat kamu don ditahan. Pak, nggak boleh begitu, Pak. Bapak Bukan, udah kamu kamu ini ngaji, nanya. Don Kamu nanya sama saya.
Tapi Pak kamu Andi merasa kok jadi lebih pintar marah? dari saya. Bukan, karena logika, Pak. Enggak, itu kamu bodoh namanya. Ya, Bapak boleh bilang bodoh, nggak apa-apa, saya terima. Mereka Oh saya iya, itu kan namanya logika yang salah. Saya melakukan kasih sebuah tahu metodologi. kamu, Tapi saya kan ajarin logika kamu. saya kan, Namanya kanon tertutup itu bukan seperti yang kamu pikir. Tutup, plak, sudah mata gelap. Wah, tutup mata begitu. Wah, bodoh amat, nabrak-nabrak. Setiap Pak, umat, begini, Pak. Kalau setiap kita literatur zaman kita, selalu ada tuntunan. Dan tuntunan begini, itu Pak, disebut logikanya nubuatan. kita kalau literatur kita, Pak, Sebentar. Kamu jangan ngomong, logika sederhana aja gini, Pak. Kita punya buku literatur ya. ngomong satu-satu. Ya, kamu kan nanya sama saya, namanya nubuatan itu apa? Nubuatan itu apakah suara Tuhan? Bukan. Nubuatan itu adalah suara dari hati kita yang dituntun oleh Roh Kudus. Bukan firman Tuhan. Tadi saya bilang kan nubuatan itu bukan firman Tuhan. Itu kita yang ngomong. Kalau Tuhan yang ngomong, wah dari surga tuh Tuhan. Itu Tuhan ngomong tuh kayak orang Islam tuh kan. Geber, akulah cinta mang. Nah, itu suara Tuhan kayak gitu misalnya geber. Nubuatan itu suaranya orang. Orang ngomong. Nah, orang ini tergantung dari mana nih sumbernya nih. Sumbernya dari buku komik, dari Quran, dari Gabriel, dari Jibril, dari setan. Dari mana nih dia? Tapi yang penting dia ngomong dia. Digerakkan oleh sesuatu. Itu namanya nubuatan. Alkitab apakah nubuatan? Bukan. Alkitab itu bukan nubuatan. Tadi di awal sudah saya kasih tahu, Alkitab adalah sebuah buku yang disucikan, yang isinya adalah sebuah sejarah, history. Bukan perkataan Tuhan. Bukan. Alkitab itu bukan perkataan Tuhan yang Tuhan ngomong. Bukan. Ya. Bukan. Yang ngomong siapa? Musa. Yang ngomong perkataannya para nabi. Alkitab itu perkataannya para nabi, perkataannya para rasul. Di dalamnya ada perkataan Tuhan di dalamnya itu. Lalu bagaimana dengan nubuatan? Nubuatan itu bagian produk dari para cendekiawan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kamu sendiri definisi nubuatan dari tadi nggak jelas-jelas. Jadi ketika namanya kanon ditutup, wahyu sudah ditutup, itu bukan berarti nubuatan ditutup, itu tidak boleh ditulis lagi, udah nggak ada lagi. Kenapa? Kalau ditambahin lagi, mau ditulis apanya? Siapa yang mau dijadikan patokan? Perjanjian lama, patokannya ke Musa. Para muridnya Musa, dan di zamannya, di situ ada para nabi. Siapa nih? Musa. Habis Musa nanti ada Samuel, ada Elia, kemudian ada Ezra, sampai ke Maleakhi terakhir. Dah, patokannya itu. Perjanjian baru, patokannya Yesus dan para rasul. Selanjutnya udah tutup, nggak boleh lagi. Tapi apakah itu nubuatan? Ada yang nubuatan, ada yang bukan. Lalu nubuatan selanjutnya, ya bukan bagian dari kitab suci. Orang mah boleh-boleh bernubuat, tinggal diuji. Paham nggak? Jadi nubuatan itu bukan seperti yang kamu pikirkan, makanya kamu jadi kacau balau. Udah, silakan kamu jawab. Dengan mana nih? Elmaran Ira, silakan dijawab. Kalau ngomong satu-satu ya, jangan berebut ngomong. Tadi sekarang suruh jawab, malah nggak jawab-jawab. Sekarang suruh jawab, malah nggak jawab. Tadi saya ngomong dipotong terus. Saya paling marah kalau lagi ngomong dipotong ya, paling-paling nggak suka saya itu loh. Jadi cakal-cakalan, jadi kayak orang ribut gitu loh. Nah, silakan, kamu mau nanya apa? Ya itu Ira. Pak, sudah dari tadi Bapak punya definisi tadi kesimpulannya, berarti ini Pak, kalau salah tolong dikoreksi. Artinya yang dimaksud dengan tertutup itu secara tertulis. Berarti kalau ada secara lisan, itu belum tertutup. Begitu kan Pak? Salah. Salah lagi. Ya kalau salah nggak apa-apa, namanya kita bertanya Pak. Salah. Kamu dari tadi nggak nanggap. Alkitab bukan nubuatan. Tapi nubuatan adalah salah satu bagian dari Alkitab. Jadi Alkitab isinya bukan cuma nubuatan doang, bukan ya. Kamu tuh otaknya mikirnya Alkitab itu nubuatan. Bukan. Alkitab, salah satu isinya adalah nubuatan. Ya. Dan sampai sekarang nubuatan itu masih ada. Makanya Paulus berkata, jangan anggap rendah nubuat. Makanya Paulus berkata, ya, yang satu bernubuat, yang satu ini dalam 1 Korintus 13.
Dalam 1 Korintus 14, kamu kalau ada orang berbahasa roh, jangan semuanya berbahasa roh. Ditulis nggak bahasa rohnya situ apa ngomongnya? Nggak ditulis. Kalau ada yang bernubuat, yang lain diam dengerin. Tanya Paulus kan, lebih baik kamu bernubuat daripada kamu berbahasa roh. Nah, itu siapa? Kenapa nggak ditulis di Alkitab itu siapa yang bernubuat di Korintus itu? Nubuatannya apa? Kamu tahu nggak? Nggak ditulis. Ngerti nggak? Ya, itu. Bisa jadi juga Pak, waktu itu masih sedang penulisan Pak. Ya jangan, itu kamu namanya asumsi. Nggak Nah, ada. namanya juga asumsi kan, waktu itu kan kitab Korintus Ya, jangan berasumsi, nggak ada. Kita nggak Makanya pakai saya ke asumsi. Bapak, ini Pak, pada saat kitab Korintus ditulis, apakah kitab Wahyu sudah ditulis? Belum. Nah itu berarti bisa aja menurut pikiran saya bahwa orang bernubuat saat itu untuk menulis kitab sesudah Nggak ada. Korintus itu Tapi Pak. nyatanya nggak ditulis. Loh, misalnya Wahyu itu Pak. Iya nggak ada. Nyatanya nggak ditulis. Lah, Kalau nggak Bapak ditulis ya kan- jangan bisa-bisa aja bisa nggak bisa. Nggak ditulis ya berarti nggak penting. Bukan kan tadi Bapak kan ikut logika Bapak berpikir, saya ikut. Nggak ada. Nggak bisa asumsi. Paulus bilang jangan melampaui yang tertulis. Udah Nah, titik. Barusan Bapak bilang bahwa sampai hari ini pun juga bila ada orang bernubuat atau berbahasa roh, kita harus menguji apakah nubuat itu, apa roh itu benar kan? Betul nggak Pak? Terus salahnya di mana? Bukan, saya tanya ke Bapak. Kan begitu kan kita Oh iya, disuruh. saya tanya balik. Itu betul. Lalu salahnya di mana? Nah, Hubungannya apa? Kan Pertanyaan harus kalau diuji. itu pertanyaan itu kalau itu misalnya nih, berarti kan bisa benar, bisa salah. Ya kan? Kalau benar, apakah bisa kita tulis lagi itu, Pak? Nggak bisa. Kalau nubuat itu. Loh, kalau begitu nggak konsisten dong, Pak, dengan bilang Alkitab itu Nggak ada hubungannya. tertutup. Nggak ada hubungannya. Nah, makanya saya bilang bahwa Alkitab ini Di zamannya Paulus banyak yang bernubuat, di zamannya Elia banyak yang bernubuat tapi tidak ditulis di Alkitab. bukan Pak, yang saya maksudnya bukan Oh zaman iya, si intinya Paulus, Pak. tidak semua Hari ini, nubuatan itu harus hari ini, ditulis. Pak. Kamu nangkap nggak? Hari ini. Dari tadi saya ngomong di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru banyak yang bernubuat tapi tidak ditulis di Alkitab. Jadi kalau hari ini misalnya Jadi Pak, tidak orang semua nubuatan itu harus dipaksa ditulis di Alkitab. Kalau hari ini ada yang nubuatan nggak perlu ditulis di Alkitab. Iya, Nggak perlu. artinya gini Pak. Nah, ya, berarti kalau ada orang Kamu yang paham nggak? bernubuat- Ulangi ini, saya Paham, ulangi paham, nih. Paham. Maksud Kamu saya nggak gini, paham. Pak. Kamu nggak paham. Di Perjanjian Lama banyak orang bernubuat dan tidak perlu ditulis di Alkitab. Paham? Paham. Di Perjanjian Baru banyak orang bernubuat dan tidak perlu di dalam Alkitab, tidak perlu ditulis di dalam Alkitab. Paham? Oke, saya terima ya. Sekarang ditutup dengan wahyu. Lalu ada orang bernubuat lagi. Perlu nggak ditulis di Alkitab? Hari ini Pak yang kita berbicara, misalnya hari Iya. dan ke depannya. Ya. Perlu Kan nggak? saya karena kan saya nggak tahu Pak. saya Ulangi tanya lagi. Bapak. Kamu nggak paham lagi. Kamu mau ngeyel soalnya bukan mau jawab. Kamu ditanya bukan jawab. Saya ulangi Pak, lagi. kalau saya sekolah, Pak, Ulangi saya lagi. bisa Ulangi jawab. lagi. Ulangi. Masalah saya nggak Stop. sekolah. Bagaimana saya mau jawab? Kamu mau Saya sekolah jawab mau dulu. enggak? Kamu stop. Karena kamu mau memaksakan keyakinan kamu ke orang lain, kebodohanmu. Bukan loh, Pak. Kamu stop. Perjanjian Lama banyak orang bernubuat tapi tidak ditulis di dalam Alkitab. Iya, saya terima. Paham? Pak. Itu nggak usah diulang lagi, Pak. Sebentar. Kamu paham nggak? Paham nggak? Kita terima aja, karena makin kita kan Perjanjian belajar. Baru banyak orang Kita bernubuat terima aja. tetapi tidak ditulis di dalam Alkitab. Paham nggak? Ya, kita terima aja Pak, karena kita belajar. Ditutup oleh wahyu. Kemudian di Ya. dalam perjanjian hari ini tahun 2024 ada orang Mm-mm. bernubuat. Perlu nggak ditulis di dalam Alkitab? Ya, menurut saya sih Pak, bisa ya, bisa tidak. Ya sudah, jadi kan nggak perlu ada ditambahin Alkitab baru lagi kan? Itu loh logika yang benar. Jadi jangan dipaksa, oke? Walaupun itu benar Pak, kita uji Mau itu benar mau salah nggak perlu ditulis. Wah, kalau begitu firman Tuhannya saya jadi ragu Pak, kalau begitu Pak. Ya apa-apa, Karena kalian firman boleh, Tuhan kamu boleh ragukan Iya, saja. karena firman Tuhan itu harusnya ya dan tidak Pak, nggak boleh abu-abu. Saya ulangi, perjanjian lama banyak orang bernubuat dengan benar, tapi tidak ditulis di Alkitab. Ya kan? Iya. Abu-abu nggak Alkitabnya? Yo, itu jelas Pak, tapi kan tadi Loh, kan perjanjian lama ya ada ayatnya dalam Ulangan 18 ya. Kalau kamu bernubuat, nubuatannya nggak terjadi, kamu harus sudah jam pakai batu. Ya, tapi nyatanya ini ada ribuan nabi yang bernubuat bersama dengan Elia dan Samuel. Mereka tidak jam pakai batu. Artinya nubuatannya benar, tapi ditulis nggak di Alkitab? Enggak. Nabi ini kerjanya bernubuat, makanya disebut nabi.
Perjanjian baru ada banyak nabi bernubuat. Benar juga nabuat. Kalau salah pasti dirajam pakai batu. Tetapi dia tidak dirajam pakai batu, berarti dia benar. Tidak ditulis di dalam Alkitab. Sama di zaman hari ini, banyak orang bernubuat dan nubuatannya benar. Tidak perlu ditulis di dalam Alkitab. Nggak perlu bikin kitab baru. Bukan abu-abu kitabnya. Kamunya yang abu-abu, kamunya yang nggak paham, kamunya memaksa kudu. Kalau kamu meragukan, ya suka-suka kamu. Karena kamu jalan dengan pikiranmu sendiri. Ya. Oke ya. Silakan mikir dulu. Pak, itu terlalu subjektif, Pak. Bisa aja, Pak. Misalnya. Ya, pikir dulu baik-baik. Ya. Pikir dulu baik-baik. Kalau perjanjian lama, nubuatannya benar semua. Kok kamu nggak bilang abu-abu? Berarti kan kamu standar janda itu. Kenapa sekarang kalau ada nubuatan kamu bilang kudu ditulis, kalau nggak abu-abu? Kenapa kamu nggak komplain perjanjian lama dan perjanjian baru? Nah itu ya. Karena kamu sudah memaksakan pikiran kamu sendiri. Nah, itu kayak orang Islam. Pokoknya pikiranku sing paling benar. Padahal sudah jelas, ini logikaku begini, logikamu salah. Kamu tidak 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi 1 tambah 1 sama dengan 100, dikurangi 30, dikurangi 14, dikurangi... kamu begitu memikirkan lompat-lompat kemana-mana, makanya kamu tak lurusin dulu satu-satu. Kerangkanya, kamu lompat-lompat. Nanyanya saja, kamu sudah lompat-lompat. Nyebrang sana, nyebrang sini, nyebrang sini. Begitu tak ajarin, kamu malah ngajarin saya. Nah, berarti kamu nggak lagi nanya. Kamu sedang merasa pinter. Itu ya. Kalau kamu nanya, artinya kamu dari tidak tahu, jadi tahu. Dikasih tahu. Kalau menurut kamu nggak pas logikanya, ya, kamu menjelaskan logikanya. Begitu saya jelaskan, kamu nggak boleh standar kamu rubah. Kalau kamu bilang standar abu-abu, kenapa perjanjian lama kamu nggak bilang abu-abu, perjanjian baru kamu nggak bilang abu-abu? Itu namanya kamu sedang sakit, dan jangan bawa sakitmu ke kita. Ya, jangan bawa sakit jiwamu ke kita. Kalau kamu orang yang lurus nanyanya, ya nanya dengan open pertanyaan. Logikamu nggak boleh dirubah. Jangan kamu kepengen ini logika, pakai logikamu, begitu kita ikutin cara berpikir. Iya Pak, betul Pak. Lagi. Pertanyaannya nggak mutu, aduh habis waktu ini. Cuma nggak apa-apa, memang buat orang-orang begini perlu diajarin supaya yang lain jangan begini, ya. Supaya yang lain tuh jangan geblek begini kalau nanya, saudara ya. Nanya itu jangan ngeyel, ya saudara ya. Oke lanjut. Siapa tadi? Wah tadi banyak yang nanya jadi hilang semua kan, gara-gara ini orang ini kan. Cuman memang harus saya jawab, saudara ya, karena banyak orang kayak dia. Orang Islam itu kalau nanya kayak dia nih, saudara ya. Makanya saya kejar terus. Nah, emang dia orang Islam apa? Orang Islam itu kalau nanya itu kayak dia, makanya saya kejar terus. Logika itu tadi ya, saudara ya. Orang Islam itu kalau nanya lompat kodok, begitu kamu kejar, dia akan lompat sana lagi. Begitu kamu jawab, kamu lompat sana lagi, kamu jawab. Nah, terus oke, pakai logika, oke pakai logika kamu sekarang. Begitu logikanya kita pakai tadi ya, historic kritis. Si Donitan, kayak nama, wah dia pakai ini. Begitu kita terapkan metodenya historic kritis pada Islam, wah kejang-kejang kamu dimasukkan penjara, saudara. Sekarang saya yang ngomong. Pak Paul, maaf. Ini energinya Pak Paul ini bukannya buat 100 domba, tapi jadi buat 1 kambing nih kayak. Oh nggak apa-apa. Yang tadi pagi. Ini buat kemari gitu. Nggak. Ini kita buat kalian semua. Tadi saya lagi tunjukkan bagaimana ngatasi orang begini. Kamu nggak boleh di framing karena dia sedang memframing saya kan. Saya lagi tunjukkan kepada Anda semua kenapa saya turutin. Saya lagi buat dia, kamu tidak bisa memframing saya. Kamu ikutin aturannya. Ketika kamu mau masuk ke kamu, oke, kita masuk ke pikiran kamu, sekarang konsisten. Tidak boleh, begitu dia mau rubah, langsung tak cegat lagi. Nggak boleh kamu ngomong begitu. Hajar terus. Karena dia sedang memframing. Ya. Anggap nggak? Jadi sekarang giliran kita nanya dia mengenai Islam, Pak Paul. Tapi, itu aja. Tapi kan dia ngakunya bukan Islam. Orang Islam juga sama. Orang Islam juga begitu ya. Orang Islam kalau ditanya ngaku Islam. Gitu. Sama juga dia last name-nya itunya saya setan tapi ngaku Cina. Iya. Kalau ngaku Cina sini karena kita Cina, hari ini kan pelajaran Alkitab. Dan saya sedang tunjukkan kepada Anda framing. Ya. Dan biasanya orang terus
ngalah. Kalau saya nggak mau, tak kejar terus. Biasanya orang terus kan, adalah daripada ribut lah. Adalah ikuti mau dia. Akhirnya Anda diputur-putur, udah karu-karuan kan. Itu kan orang-orang Islam kalau debat suka gitu lihat di YouTube itu. Kalau gitu ya. YouTuber yang nggak ngerti kan akhirnya kan putus-putus lah karu-karuan gangsingan. Kalau saya kan nggak mau, tak cut terus kan. Kejar terus. Jadi Ayo, bukan Pak Yus. saya yang dikejar sama dia, tapi dia yang tak kejar sama saya. Itu tanya dia Pak Yus, kenapa dia Pak Yus minta ditetein gitu, tak minta disusuin. Susu ibu.